Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bi'afwihi tughfarud dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sholat subuh di Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadang Indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kesyukuran yang luar biasa karena kita sampai hari ini telah disampaikan Allah untuk bisa menikmati rangkaian ibadah yang kita pun belum tentu seluruhnya bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antara saudara-saudara kita pun ada yang sudah berkeinginan tapi belum disampaikan. Kalau kita yang ada di sini adalah yang berkeinginan Allah ridhoi untuk disampaikan. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini memiliki keinginan, memiliki hajat untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, khususnya di waktu subuh, mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan untuk melangkahkan kakinya sebagaimana Allah memudahkan dan melancarkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk ke bab yang baru. Nah, di antaranya sebagaimana apa yang kami buka, bahwa bab ini berkaitan dengan bagaimana ketika Allah memberikan sebuah nikmat berupa keinginan untuk melakukan kebaikan, maka dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ini, bab ini mengatakan adalah babun fil mubadarati ilal khairat wa hathu man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Artinya bab ini adalah mengajak kepada kita untuk bersegera al-mubadarah ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Tentunya kebaikan-kebaikan itu adalah berupa karunia. Karunia yang dimulai dari keinginan. Nah, muncul rasa keinginan dalam pikiran dan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Artinya setiap manusia kita ini Allah berikan kesempatan, yaitu berupa amal-amal soleh yang seharusnya amal-amal itu ditakdirkan oleh Allah untuk bisa kita lakukan. Hanya saja manusia nantinya akan ada hadis yang menerangkan. Ya, ada hadis yang menerangkan ada manusia dua golongan. Yang pertama golongan al-kayyisu, yaitu golongan manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang cerdas, yang tanggap, yang sigap. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang namanya al-ajiz, atau golongan orang-orang yang lemah. Maka setelah kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, di sini Imam Nawawi juga mengatakan wa hassu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud.
Ketika kita mendapatkan kesempatan itu untuk menyegerakan diri melakukan kebaikan, lalu kemudian Imam Nawawi juga menerangkan, ajaklah, motivasilah, ya, man tawajjaha li khairin, orang-orang yang sama seperti kita, orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, disuruh kepada kita untuk mengajak dia juga bersegera, ya, alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Untuk apa? Untuk menerima kesempatan melakukan hal tersebut itu bil jiddi, dengan kesungguhan-kesungguhan, min ghairi taraddudin, tanpa nantinya dia menolak ajakan yang kita berikan kepada kita. Maka ada dua ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu diantaranya adalah dari surah Al-Baqarah ayat 148. Semua insya Allah pasti akan tahu dan pernah membaca. Potongan ayatnya adalah fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tasabuk, nah, tasabuk ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian waqala ta'ala fi surati Ali Imran, di surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, kemudian thumma asyara al-muallif rahimahullah Imam Nawawi ila al-hadits as-sabiq wa huwa qaulur rasul. Kemudian beliau membawakan satu buah hadis yang lalu yang berbunyi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kais, orang yang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, hamba Allah yang cerdas, yang giat, yang kuat, ya, adalah dia mandana nafsahu, dia yang bisa menjaga dirinya sendiri. Nafsahu di sini maknanya adalah hawa nafsunya sendiri atau nafsu jiwanya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan amalan-amalan yang membuat nanti kehidupan setelah matinya itu menjadi kehidupan yang baik. Artinya dia tahu bahwa kita hidup, hamba Allah, makhluk Allah itu hidup tidak hanya di dunia, nah, melainkan ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan setelah dimatikan. Maka dia mengerjakan amalan-amalan yang bisa membuatnya nyaman. Ya, kalau sering bilang, kadang orang sering lupa, sering bagaimana membuat hidup itu enak, membuat hidup itu nyaman, ya, memperkaya dirinya untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi banyak di antara kita yang hanya mempersiapkan kehidupan dunianya, lupa bagaimana menyiapkan kematian yang nyaman, senyaman dia menyiapkan kehidupan dia ketika di dunia. Nah, lalu kemudian wal ajiz, orang yang lemah, dikatakan orang yang lemah oleh Rasulullah, manittaba'a nafsahu hawaha, barang siapa dia yang sangat mudah sekali mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, lalu kemudian ketika dia sudah terlanjur melakukan apa yang diinginkan oleh nafsu tersebut, dia mengatakan mungkin nanti Allah akan mengampuniku di waktu di mana Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, maksud dari kata wa tamanna 'ala Allahil amaniyah itu dia mengharap setelah melakukan sesuatu yang dia mengikuti hawa nafsu buruknya, lalu kemudian dia berkata nanti pasti Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada penjelasan wal kais huwal hazim al fitan al muntabih al muntahizu lil fursah. Artinya orang yang kais, cerdas itu adalah bijaksana, ya, yang memiliki wawasan. Wal muntabih, orang yang berhati-hati. Wal muntahizul furas, artinya setiap ada fursah atau setiap ada kesempatan dia melakukan kebaikan, bisa menahan hawa nafsunya, maka dia akan lakukan.
huwallazi yadin nafsahu. Dia yang bisa menahan dirinya, hawa nafsunya. Atau yuhasabuha fayanzur madza ahmiluhu minal wajib. Kemudian dia itu segera bermuhasabah, karena manusia pasti tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Maka ketika dia melakukan itu, huwa yuhasabuha. Dia bermuhasabah, bertafakkur, fayanzur, apa yang dia lihat, madza ahmiluhu minal wajib, apa yang sudah dia remehkan dari hal-hal yang sudah diwajibkan kepada dirinya, wa madza fa'ala minal mahram, apa yang sudah dia lakukan dari hal-hal yang diharamkan terhadap dirinya, wa madza fa'ala minal wajib, dan apa yang sudah dilakukan terhadap hal-hal yang wajib untuk dirinya, wa madza taraka minal mahram, apa yang sudah ditinggalkan dia dari hal-hal yang diharamkan untuknya, hatta yuslihu nafsahu, sampai dia memperbaiki jiwa dan dirinya sendiri. Wa amal ajiz, dia yang lemah, fahuwa alladhi yatba'u nafsahu hawaha, dia yang senantiasa mengikuti nafsunya, apa yang diinginkan oleh nafsunya. Wa ma hawat nafsahu akhadha bihi, sedikit-sedikit ketika hawa nafsunya menginginkan sesuatu itu, maka dia tidak bisa untuk menolaknya. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh nafsu itu. Wa ma karahat nafsahu lam ya'khudh bihi, apa yang dibenci dari dirinya, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut. Hadza huwal ajiz, inilah yang dinamakan dari golongan orang-orang yang lemah. Wa ma aktsarul yaum, dan tidaklah banyak sekali hari ini, alladzi yatba'una nafsahu aw anfusahum hawaha, yang mengikuti hawa nafsunya, wala yubaluna bi mukhalafatil kitabi was sunnah, dan mereka tidak mengindahkan, mereka tidak memperhatikan dan mengikuti apa yang ada dalam kitab, dalam hari ini adalah Al-Quran was sunnah, apa-apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian waqaluhu wa tamanna 'ala Allahil amani, semoga Allah nanti akan mengampuniku. Jadi ada harapan. Fayaqulu sayaghfirli, Allah itu pasti akan mengampuniku. Wa saufa astaqimu fima ba'd, dan pasti nanti aku akan istiqomah kok untuk melakukan ibadah tersebut. Wa saufa aqumu bil wajib fima ba'd, dan pasti aku akan melakukan yang wajib-wajib. Fima ba'd artinya nanti. Dia mengatakan menunda itu. Wa saufa atruku hadza fima ba'd, dan nanti aku akan meninggalkan hal-hal itu, apa yang dilarang oleh Allah. Au yaqulu Allahumma yahdini wa idza nasahtahu. Allahumma yahdini artinya dia mengharap Allah itu memberikan hidayah kepadanya tanpa dia bisa menolak ajakan dari hawa nafsunya. Qala as'alullah li al-hidayah. Di antaranya golongan orang-orang yang ajiz tadi, as'alullah li al-hidayah, aku meminta agar Allah memberikan hidayah kepadaku. Wa ma asbaha dzalika hadza bima'na ajiz. Ini yang dinamakan golongan orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menahan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan suka meninggalkan yang wajib terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian selanjutnya di sini al-kais juga dikatakan huwallazi ya'malu bihazmin wa jiddin wa yuhasibu nafsahu. Jadi orang yang cerdas di dunia, dalam kehidupan dunia, dan cerdas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah adalah dia yang melakukan segalanya bihazmin wa jiddin, dengan sungguh-sungguh, dengan pandai, dengan bijaksana. Wa yuhasabu nafsahu, dan dia juga sering menghisab dirinya sendiri. Artinya hadis Rasulullah pun mengatakan antuhasabu qabla antuhasibu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Arti kata hisab di sini adalah refleksi. Setiap hari dia melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Bahkan sebuah kisah seorang penjual roti yang dia membiasakan dirinya untuk beristighfar kepada Allah. Lalu kemudian dikirimlah oleh Allah, diperjalankanlah
seorang imam al-ulama, yaitu beliau Imam Abu Hanafi. Ya, saat itu diperjalankan oleh Allah menuju sebuah kota, lalu kemudian istirahat di sebuah masjid, lalu dilarang oleh orang yang menjaga masjidnya. Kemudian orang penjaga roti itu keluar memanggil daripada Imam Abu Hanafi tadi, dipanggil untuk beristirahat di rumah. Kemudian ketika beliau beristirahat di rumah, beliau mendengar apa yang dilakukan oleh penjual roti tersebut, yaitu beliau beristighfar setiap waktu jeda atau setiap ucapannya beliau memperbanyak kalimatul istighfar. Sampai beliau bertanya, apa buah daripada kalimat istighfar, wahai saudaraku, yang engkau baca setiap saat, bahkan aku tidak mendengarmu berhenti dari membaca istighfar itu. Wallahi, katanya, semua apa yang aku inginkan dikabulkan oleh Allah, apapun itu, katanya, kecuali satu hal. Apa itu? Yaitu aku ingin bertemu seorang ulama dari negeri seberang yang bernama Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian beliau kaget, wallah, sampai beliau menangis, ana huwa dha, gitu, aku orang yang engkau cari. Kemudian beliau juga menangis, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Nah, artinya kalimatul istighfar yang dibaca oleh seorang penjual roti tadi menjadi salah satu bentuk daripada refleksi kita sebagai hamba Allah. Wa yakunu 'indahu quwwatun fi amrillah. Orang yang golongan orang-orang yang kais itu memiliki kekuatan, 'indahu quwwatun fi amrillah, ya, dalam mentaati perintah Allah. Wa fi dinillah, dan juga dalam mentaati agama Allah, hatta yatamakkanu min dhabti nafsihi, sampai dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga dirinya dari nafsunya. Wa illa fa innallaha yaqulu fi kitabihi an zaujatil aziz wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Dasar landasan nafsu fitrah yang diberikan Allah itu adalah nafsu untuk mengarah kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nas'alullaha ayyarhamana wa iyyakum birahmatih. Semoga Allah memberikan rahmat dan menjadikan nafsu kita adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian waqala al-muallif, Imam Nawawi menyebut judul ini, yaitu Babul Mubadirah ilal khairat wa hathu man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Hadza unwani. Ya, jadi di sini ada dua golongan orang-orang yang mubadirah, menyegerakan diri untuk berbuat kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan itu. Al-awwal, yang pertama, al-mubadarah wal musara'ah ilal khair. Golongan orang-orang yang menyegerakan diri. Al-mubadarah, badir, bersegeralah. Wal musara'ah, wasari'u. Nah, di sini kata-kata musara'ah artinya adalah bersegera, mempercepat. Ilal khairi. Wasani, yang kedua adalah annal insan idza azama 'alal amri wa huwa khairun falyamdu fihi wa la yataraddad. Dan golongan orang yang kedua adalah annal insan, sesungguhnya manusia, idza azama, ketika dia berazam, yang memiliki sebuah hajat, 'alal amri, terhadap suatu urusan, wa huwa khairun, dalam urusan yang baik, falyumdi fihi wa la yataraddad, maka harus menyegerakan untuk melakukan perintah kebaikan itu yang kita ini kan pasti terasa ya Bapak. Terkadang hati kita itu ada perintah yang seakan-akan sesuatu itu membisikkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, nanti diantaranya banyak sekali contohnya. Amal awal, yang pertama, fahuwal mubadarah, orang yang menyegerakan. Wa huwa diddun tawani wal kasal. Arti daripada mubadarah di sini adalah lawan kata dari at-tawani wal kasali, yaitu lamban dan malas. Wa kam min insanin tawana wa kasala. Ya, dia itu lamban dan malas, kemudian fafatahu khairin katsirin,
lalu dia kehilangan kebaikan itu yang banyak. Ya. Walihada qala Nabi, maka di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khairin, daripada mukmin yang lemah dan terhadap segala sesuatu yang dilakukannya dalam kebaikan. Lalu kemudian Rasulullah pun menyemangati kita, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian, ya. Bersegeralah kalian, bersemangatlah kalian ala ma yanfa'uka, terhadap sesuatu-sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Untuk mendapatkan diri kita bisa bersemangat terhadap apa yang mendatangkan manfaat untuk kita, wasta'in billah, maka memintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, jangan bermalas-malasan. Ini pesan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fal insanu yambaghi lahu an yusari'a fil khairat. Maka Rasulullah dan mualliful kitab ini pun juga berpesan, manusia harusnya dia itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kullama dzakara lahu syai'un minal khairi badara ilaihi. Setiap disebutkan sesuatu terhadap sesuatu kebaikan itu, badara ilaihi, dia bersegera. Contoh kalau sekarang yang paling dekat nopo Bapak Ibu? Kurban contoh. Nah, ketika disebutkan orang-orang itu berlomba. Ya, sebagaimana berita yang sering kita dengar di daerah pun di Banjarnegara atau Banyumas itu ya. Para petani di sana yang penghasilannya sehari itu 10 sampai 50 ribu, ya, itu bisa terkumpul setiap rumah itu bisa mengeluarkan kurban 1 ekor kambing. Ya. Nah, maka kita disinilah yang dimaksud dengan antuhasabu nafsana gitu. Nah, kita menghisap, memperhitungkan diri kita sendiri, apakah kita ini sebenarnya sudah dimampukan oleh Allah secara rezeki, hanya belum dimampukan secara hati untuk bergerak melakukan kebaikan itu. Nah, hari ini kita belajar tentang hari itu. Famin dzalika as-shalah. Nah, kalau di sini contohnya salat, was-shadaqah, kemudian sedekah, kemudian shaum, wal hajj, wa birrul walidain. Ya, patuh taat kepada orang tua, wasilatul arham. Ya, yang sering sekali kita akhirkan atau kita lemah untuk mengerjakan hal itu dalam hal bersegera, diantaranya mualliful kitab Imam Nawawi yaitu mengatakan contohnya adalah sholat. Kemudian yang kedua sedekah. Kadang kita juga kalau sudah punya karep gitu toh, baru kalau punya sesuatu yang besar gitu kan, yang harus kita minta sama Allah gitu, dalam kondisi yang hajat besar atau dalam musibah, dalam masalah, dihabiskan, dibabak belurkan sama Allah, baru hati itu mulai tergerak gitu kan, supaya Allah itu bersegera untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kemudian diantaranya lagi wassaum, puasa, kemudian al-hajj. Haji pun ini adalah ibadah yang membutuhkan dana yang besar, membutuhkan tenaga dan kekuatan yang besar untuk menjalankannya. Wabirul walidain, sama halnya juga dengan taat kepada orang tua. Pasti di antara kita yang ada di sini itu pasti masih memiliki orang tua yang masih hidup. Nah, ini pun dikatakan oleh Imam Nawawi menjadi contoh hal-hal yang sering ditinggalkan atau tidak segera dilakukan. Kemudian wasilatul arham, ya, silaturahim. Nah, ini juga terkadang sering ditunda-tunda oleh kita. Ila ghairi dzalika min masailil khair allati yanbaghi al-musara'ah ilaiha. Jadi itu yang disampaikan Imam Nawawi, perintah-perintah atau contoh kebaikan-kebaikan yang bisa jadi itu sudah ada di depan mata, tapi karena kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita, maka kita sering menunda-nundanya. Kemudian fal insanu rubbama yatawana fi syai'. Nah, lalu Imam Nawawi mengatakan, maka ketika manusia itu dia lamban fi syai', ya, dia lamban untuk
mengerjakan kebaikan itu terhadap sesuatu itu, wala yaqdiru alaihi ba'da dzalika, kemudian dia tidak mampu lagi atau kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, imma bimautin. Nah, kita ini tidak tahu kapan kita ini datang maut menjemput kita, au maradin, sakit, au fawatin, au ghairi hada. Ya, siapa tahu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan itu ternyata takdirnya dirubah oleh Allah. Ya, karena apa? Karena tidak bersegeranya diri kita untuk melakukan kebaikan itu, akhirnya Allah hilangkan itu. Dengan apa? Dengan kematian, dengan sakit. Ya, makanya hadis pun mengatakan iltanim khamsan qabla khamsin. Nah, bersiaplah 5 perkara sebelum menghadapi 5 perkara. Ya, di antaranya adalah waktu luang sebelum datang waktu sempit, waktu muda sebelum waktu tua. Nah, ketika kita sudah beranjak pada usia yang dimana raga kita sudah tidak mampu untuk melakukan yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, sehingga biasanya akan terucap dalam mulut kita, dulu ketika kuat itu kok saya tidak melakukan gitu. Tapi kenapa dalam kondisi saat ini ada keinginan besar untuk melakukan. Dulu tidak ingin tapi bisa mendapatkan kesempatan. Tapi saat kita sudah tidak dimampukan sama Allah, pasti muncul rasa kecewa. Kenapa ketika kuat dulu saya tidak melakukan? Nah, inilah yang akan disampaikan oleh mereka-mereka yang suka menunda dalam kebaikan itu. Wa qad jaa fil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datanglah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukumul hajjah." Ini salah satu untuk mengkiaskan dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. "Idza arada ahadukumul hajjah." Ketika muncul keinginan dalam diri kita, diri kalian semua, al-hajjah, untuk melakukan ibadah haji, fal yata'ajjal, maka Rasulullah meminta untuk mensegerakan. Ada yu'ajjal, ada yu'ajjal. Kalau pakai ain, ajala itu artinya bersegera. Tapi kalau yu'ajjal itu artinya ditunda. Gitu. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan fal yata'ajjal. Ya, maka di sisi lain pun Rasulullah juga meminta kepada kita, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baiknya kebaikan dan ketaatan itu adalah mensegerakan. Fa innahu qad yamradu al-marid. Ya, maka diminta sama Rasulullah untuk bersegera kalau memang sudah punya keinginan untuk berhaji. Artinya bersegera di sini, bersegera apa? Bersegera doanya agar dimampukan sama Allah, bersegera untuk berikhtiar bagaimana supaya Allah itu ridha kepada kita. Ya, fa innahu qad yamradu al-maridha. Bisa jadi setelah ini ketika keinginan itu tidak ada dan tidak disegerakan, muncul yang namanya sakit, wa tadhillur rahilah, kemudian datang yang namanya maut, kemudian wa ta'ridu al-hajah, lalu kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan. Nah, nanti ada alasan di antara kita, aduh dananya kemarin akhirnya terpakai karena apa? Muncul kebutuhan, daftar anak sekolah, habis itu rumah mungkin perlu direnovasi karena ada bagian yang rusak. Nah, akhirnya seperti itu. Dana yang ada isyarat untuk kita bisa melakukan kebaikan dengan rezeki itu, karena tidak disegerakan, akhirnya muncullah ya sebab-sebab kita yang tidak jadi untuk mensegerakan atau melakukan kebaikan itu. Di antaranya yang pasti ya kalau sakit, datang sakit, kemudian datang kematian, dan akhirnya dana rezeki yang kita dapatkan itu dipakai untuk kebutuhan yang lain. Faqad yu'radu lahu syai'un yamna'uhu minal fi'li. Ya, sampai muncul kebutuhan ya, yamna'uhu, akhirnya melarang dia untuk mengarahkan rezekinya itu untuk kebaikan itu tadi. Maka fasari'u ilal khairi wa la tatawana gitu. Maka kata Imam Nawawi, fasari'u, bersegeralah ya ilal khairi, kepada kebaikan atau melakukan kebaikan itu, wala tatawana, janganlah menunda-nunda atau janganlah kita bermalas-malasan. Kemudian summa dzakara al-muallif qaulullah ta'ala wa tabarakallahu fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat kalau kita faham makna yang dalam
Quran terjemah itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka makna yang sesungguhnya adalah wastabiquha, berlomba-lombalah, yakni asbiqu ilaiha, mensegerakan diri, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Wa huwa uballighu man sabaqu ilal khairat, ya, kepada siapa-siapa yang sampai menyampaikan dirinya untuk melakukan kebaikan itu. Falistibaqu ma'nahu, maka sabaqo atau istibaqun ma'nahu artinya adalah anal insan yasbiqu ilal khair, mensegerakan berlomba-lombanya dalam kebaikan itu, wa yakunu min awwalin nasi fil khair, berusaha untuk menjadi manusia pertama yang melakukan kebaikan yang sudah Allah kirimkan lewat keinginannya. Wa min dzalika al musabaqah fis sufuf fis shalah, ya, contohnya adalah mensegerakan atau berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ya, fis sufufi fis shalah fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu sufufin ar-rijal. Nah, sebaik-baiknya shaf ar-rijal itu laki-laki. Nah, awwaluha. Nah, jadi shaf yang pertama. Jadi jenengan bergembiralah kalau mendapatkan dan mensegerakan diri untuk mendapatkan shaf pertama. Berlomba-lomba ini Bapak Ibu. Bapak untuk Bapak. Jadi kalau ngelihat shaf kosong, jenengan isi yang depan. Ya. Wa syarruha akhiruha. Ternyata yang shaf yang paling buruk itu adalah yang paling belakang menurut Rasulullah. Tapi kebalikannya, khairu sufufin nisa, shaf terbaik untuk nisa atau perempuan, akhiruha, diisi dari belakang, wasyarroha awaluha. Ini yang ngomong Rasulullah, Pak, bukan saya. Gitu. Jadi sebaik-baiknya shaf seorang perempuan itu adalah yang diisi dan paling belakang. Kalau yang samping-sampingan begini gimana? Itu kan kalau depan sama belakang. Jadi paling belakang, Pak, artinya itu tidak mendahului shafnya laki-laki. Itu. Kalau samping-sampingan begini karena tertutup hijab, maka shaf yang kosong ya harus diisi terlebih dahulu. Itu. Yang penting bapak-bapak. Gitu, pertama kali datang berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama. Kalau sholat Jumat kan katanya dapat telur unta, Pak, ya. Paling besar gitu, ya. Yang paling belakang dapat telur cecek, ya. Paling kecil. Gitu, ya. Kemudian wara'an nabiyyu. Nah, suatu ketika Rasulullah atau Nabi ini ngerti gitu. Aqwaman fi muakhiratil masjid. Nah, Rasulullah tahu shafnya kosong, tapi kaum itu berada di masjid paling belakang. Lam yasbiqu wa lam yataqaddamu. Jadi Allah itu melihat mereka itu tidak mau berlomba-lomba untuk merapatkan shaf yang paling depan. Faqala, maka Rasulullah di situ menegur dan berkata, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Sampai Rasulullah itu mendoakan, la yazalu qaumun yata'akhirun, tidaklah orang-orang yang mengakhirkan daripada sesuatu, ya artinya langsung sesuatu, ya, hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah juga akan mengakhirkan urusan-urusannya. Sampai seperti itunya, Bapak Ibu. Rasulullah itu perhatian beliau terhadap umatnya yang diminta oleh Rasulullah untuk mensegerakan terhadap kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, artinya selanjutnya adalah fantahizil fursata wasabiq ilal khair. Gunakan kesempatan, manfaatkan kesempatan setiap lewat pada diri kita, wasbaq ilal khair, dan segeralah melakukan kebaikan. Lalu kita masuk ke ayat yang kedua, yaitu surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang dimaksud dengan wasari'u di sini adalah al-musara'ah ilal maghfirah. Setelah mensegerakan diri melakukan kebaikan, di antaranya pun juga adalah al-musara'ah ilal maghfirah. Ya. Menyegerakan diri, mempercepat diri menuju ampunannya Allah. Al-maghfirah. Ya. Fa ay yusari al-insanu ila ma fihi maghfiratidz dzunub. Ketika melakukan keburukan, sebuah dosa yang kita lakukan,
maka segeralah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal istighfari lillah, di antara istighfar atau meminta ampun kepada Allah, kaqauli, seperti perkataan apa? Astaghfirullah. Cukup astaghfirullah. Melakukan keburukan, tidak sengaja, omongan kita mungkin nyeletuk, sepertinya ringan di lisan terhadap diri kita, tapi ternyata sangat berat ketika itu masuk ke dalam hati lawan bicara kita. Nah, di sini salah satunya adalah kalimatul istighfar, astaghfirullah. Yang kedua, Allahumma ghfirli. Boleh, Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Atau Allahumma inni astaghfiruka. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Wa ma asbaha dzalika. Atau mungkin kalau panjenengan masih kuat, itu dengan doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Biasanya paling enak gitu Bapak. Saya cuma ngasih amalan yang saya lakukan. Kalau dalam sholat sunnah gitu, ketika sujud kan aqrabu ma bainal abdi wa rabbi, waktu paling dekat di antara hamba dan Allah itu adalah ketika sujud, yaitu indas sujud. Maka perbanyaklah kalimat istighfar. Jangan hanya meminta keinginan dunia sujud, ya Allahumma sugih, Allahumma sugih, Allahumma sugih, enggak cuma gitu. Tapi perbanyaklah kalimatul istighfar. Kalau perlu baca kalimat Sayyidul Istighfar. Kalau saya dikasih amalan dari kawan saya pun juga, sujud pertama itu ketika rakaat pertama baca doa Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di sujud yang kedua membaca kalimatul istighfar. Kemudian sujud di rakaat yang kedua, di sujud yang ketiga dengan bacaan yang lain. Artinya apa? Memanfaatkan waktu terdekat kita dengan Allah, yaitu indas sujud. Ketika sujud itu boleh doa di situ, boleh, tapi bahasa Arab, masih menggunakan bahasa Arab gitu. Kemudian selanjutnya, wa kadzalika aidan al-isra'u ila ma fihi al-maghfirah mithlul wudu. Di antaranya pun ketika kita ingin segera mengejar maghfirahnya Allah, itu di antaranya wudu. Amalannya apa? Wudu. Yang kedua, wassalawatul khams, salat 5 waktu yang wajib, wal jum'ati ilal jum'ah, waktu Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan. Nah, kenapa begitu? Fa innal insana idza tawadha'a fa asbaghal wudu' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dalam wudu itu dikatakan ada maghfirah yang besar? Jadi Bapak Ibu, kebiasaan yang saya lakukan pun, mohon maaf ketika sebelum subuh mulai membiasakan diri, walaupun dalam kondisi tidak sedang junub, sebelum subuh itu kami biasakan untuk sholat mandi besar. Dalam mandi besar itu ada niatan dalam hati, ya Allah, ketika aku siramkan air itu ke atas kepalaku, kemudian air itu menyentuh seluruh bagian tubuhku, semoga itu adalah air yang juga ikut menghapuskan dosa-dosa dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Begitupun juga wudu. Setiap wudu itu Bapak Ibu harusnya ada doanya masing-masing. Makanya kalau wudu, jangan cepat-cepat, gitu ya. Airnya pun jangan terlalu deras. Airnya banter, tapi wudhunya lambat. Nah, ini sama saja kita al-israf, berlebihan. Maka buka kerannya yang kecil, kemudian mulai dari bilas tangan, ya Allah, ampuni apa yang sudah dilakukan oleh tangan-tanganku. Kemudian masuk ke dalam mulut dan hidung, kita minta supaya Allah untuk mengampuni apa yang sudah diucapkan oleh lidah, yang itu muncul kemungkinan kita untuk menyakiti hati saudara-saudara kita. Kemudian masuk ke muka, Allahumma ya Allah, putihkan wajahku, ya Allah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
di mana hari Engkau akan memutihkan dan menghitamkan muka-muka hamba-hambamu nanti ketika di padang mahsyar. Ya. Kemudian ketika membasuh tangan pun juga sama. Allahumma a'tini kitabi bishimali. Ya Allah, berikan nanti kitab kebaikanku itu dalam tangan kananku ya Allah. Jangan pada tangan kiriku. Ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh tanganku. Kemudian membasuh rambut, ada doanya Bapak Ibu. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku ini ya Allah dan tubuhku untuk masuk dan menikmati neraka, api neraka. Nah, kemudian membasuh kaki pun juga sama. Ya Allah, maafkan kaki hamba ya Allah apabila masih belum melangkah kepada perintah yang Engkau lakukan. Nah, di sini mu'aliful kitab juga menasihatkan kepada kita untuk membaca doa. Doa setelah wudhu menghadap ke kiblat. Ya, karena di sini dalam doa ini ada doa meminta ampunan kepada Allah. Ya. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara kita merayu Allah itu adalah dengan memujinya. Maka memulai doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya. Tata keramanya, nah itu jangan langsung meminta, tapi pujilah, memuji Allah terlebih dahulu. Di sini diajarkan dengan kalimat at-tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan hamba ini minat tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan hamba ini sebagai orang-orang yang bersih, yang suci. Ya, fa innahu taftahu lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, maka doa itu nanti akan membuka 8 pintu surga. Ya, wa yadkhulu min ayyuhasya. Dan Allah akan memerintahkan kepada malaikat, arahkan dia untuk masuk dari pintu yang dia suka. Nah, itu salah satunya. Kemudian wa kadzalika idza tawaddaa fa in khataaya takhruju min a'dha'il wudu'ihi. Sama juga ketika dia wudu, ketika ketika melakukan kesalahan yang itu dilakukan oleh min a'dha'i wudu'ihi, ya, dilakukan oleh a'dha' wudu atau anggota yang diwudui itu tadi, ma'a akhiru qitrah min qitril ma', ya, maka dia akan bersih. Kalau wudunya benar, itu akan membersihkan dari dosa-dosa anggota tubuh yang terbasuh, ya, sebagaimana mengalirnya air menuju bawah, ya, menuju tempat pembuangan itu. Nah, kemudian fahadhihi min asbabil maghfirah. Maka ini menjadi salah satu sebab Allah turunkan maghfirah. Nah, di antara juga wa asbabul maghfirah aidan as-salawatul khams. Salat 5. Kafaratun 5 bainahunna ma ijtanabat al-kabair. Di antara salat yang 5 ini itu ada yang namanya kafarah. Artinya ampunan. 5 bainahunna, di antara kelimanya. Kemudian al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Ya. Kafaratun 5 bainahunna. Di situ ada kafarah atau pengampunan dosa-dosa besar. Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan menuju Ramadan. Ya, dan juga ada satu lagi tambahannya tuh wal umrati ilal umrah. Orang yang pernah umrah pertama kali sampai menuju dia umrah yang selanjutnya itu juga ada kafarah. Itu fal yusari'ul insan ila asbabil maghfirah. Maka bersegera. Nah, kemudian selanjutnya wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, ini hanya Allah menjelaskan ketika engkau mensegerakan diri, ada hadiah loh yang disediakan sama Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jannah, surga yang luasnya lebarnya itu terbentang bagaikan langit, luasnya langit dan bumi. Nah, yang saya ingin sampaikan di akhir di sini adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Apa al-muhsinun? Jadi al-muhsin di sini itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, al-muhsinuna fi ibadatillah. Yang kedua adalah al-muhsinuna ila ibadillah.
Apa itu al-muhsinuna ila fi ibadatillah? Yaitu baina Rasulillah martabatuhum, ketika datang Jibril itu kan ada kalimat ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang dimaksud dengan al-muhsinuna fi ibadatillah, yakni an ta'budallaha azza wa jalla biqalbin hadir. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, itu ada yang namanya hadirnya qalbu. Jadi kalau sholat, Bapak Ibu, berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan hati kita, qalbun kita. Ka'annaka tara rabbaka. Seakan-akan kita ini tahu bahwa Allah itu sedang bersama kita. Nah, turidu al-wusul ilaihi. Ya, jadi kita itu ingin mencapai ke frekuensinya Allah itu. Fa in lam taf'alu, kalau kita tidak bisa, fa'lam anallaha yaraka. Hati kita mengatakan, kalau hati itu nggak nyampe sampai seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui kita. Kita ini kadang kalah nih Bapak Ibu, ngapunten sama orang-orang Nasrani gitu kan. Jangan lihat kalau mereka berdoa itu sebelum makan saja tangannya digenggam, kemudian matanya dipejamkan, seakan-akan dia berusaha untuk menyamakan frekuensi hatinya langsung sama Tuhannya dia. Nah kita ajarkan anak-anak kita ini kan selalu kontekstual gitu. Ayo sebelum makan doa dulu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Langsung makan, plok gitu. Tanpa kita sadarkan kepada dia bahwa hadirkan hatimu nak ketika kamu berdoa. Allahumma barik lana. Kita fahamkan artinya. Ya Allah, berkahi apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Fima rozaqtana, apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Wa qina adzabannar. Kita sambungkan niat itu kepada Allah. Fa'bud khaufan wa khasyatan wa hadhihi al-martabah dunal martabatil ula. Lah, martabah yang lebih rendah daripada itu adalah ketika melaksanakan ibadah itu didasari rasa takut wa khasyah gitu. Ini martabah yang lebih rendah dari martabah yang pertama. Nah, martabah ula an ta'budallaha taliban muhabbatan wa syauqan. Jadi martabat yang paling tinggi ketika ibadah itu adalah ibadah yang mengharap, ya, taliban, mengharap wa mahabbatan, atas landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Watsani, martabah yang kedua adalah an ta'budahu haraban wa khaufan wa khasyatan. Didasari hanya rasa takut nerakanya, takut azabnya. Ya, jadi yang paling baik yang mana? Kita usahakan muncul rasa cinta yang besar dalam diri kita ketika kita melakukan ibadah. Di antara ihsan yang lain adalah Bapak Ibu, yaitu annaka idza ra'aita akhaka 'ala dzanbin. Ketika kita mengetahui saudara kita melakukan sebuah dosa, baik itu kecil maupun besar, an tubayyina lahu dzalika wa tanhahu anhu. Ya, ihsannya di mana? Ketika kita mengetahui itu, kita menerangkan kepada kita terhadap dosa yang dia lakukan, kemudian wa tanhahu anhu, melarang dia. Limadza? Kenapa? Li'anna hadza min a'zamil ihsani ilaihi. Ternyata ini merupakan perbuatan yang luar biasa. Ihsan yang luar biasa ketika kita mengingatkan saudara kita terhadap dosa yang dia lakukan. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang menyegerakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Barangkali ada pertanyaan? Cukup? Oke, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan sebagaimana mu'alliful kitab menulis kitab ini pun juga mendapatkan keberkahan dari dibacanya dan dijelaskannya kitab Riyadhus Shalihin pada kajian pagi hari ini. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terhadap saudara-saudara kita yang saat ini mungkin belum mampu untuk hadir karena sakit, karena belum mendapatkan kesempatan, dan di antara saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah berupa ujian kesabaran,
Semoga Allah menguatkan dan melimpahkan kesabaran yang lebih hingga Allah memberikan jawaban dari ujian-ujian yang diberikan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir kita meminta kepada Allah, mugi-mugi Allah mampukan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik. Allah datangkan rezeki-rezeki yang baik. InsyaAllah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah semuanya dimampukan oleh Allah untuk berkurban, sehingga bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.